Kah? Saat suara Feng Zhengying terdengar, gerbang batu di lubang itu perlahan terbuka, dan gelombang yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus darinya. Di bawah turbulensi ini, semua orang merasa segar kembali, dan setelah menarik napas, mereka bahkan lebih ngeri saat mengetahui bahwa energi ini ternyata adalah kekuatan roh yang sangat murni dan tidak berkembang. Pada saat ini, tubuh Qin Yichen juga bergetar, tetapi dia tidak terkejut dengan energi yang agung dan murni ini. Pada saat gerbang batu dibuka, dia merasa bahwa pil kecil yang dia gunakan Tungku sebenarnya mengeluarkan perubahan, dan bahkan memiliki tanda untuk menembak keluar dari cincinnya. Misteri Tungku pil kecil. Bahkan ketika Qin Yichen berdiri di puncak alkimia Dao di benua 10.000 keluarga, dia tidak mengetahuinya. Perubahan semacam ini sangat jarang. Qin Yichen merasa bahwa di pagoda ilahi ini, tampaknya ada sesuatu yang menarik Tungku pil kecil. Pergi. Melihat ekspresi terkejut di wajah Qin Yichen, Feng Zhengying akhirnya merasa sedikit seimbang di hatinya. Meskipun yang terakhir belum pernah diperlihatkan sebelumnya, dia juga merasa bahwa anak itu tampaknya membenci upaya keluarga Feng mereka untuk membangunnya. Pagoda Im ilahi. Tapi sekarang anak ini akhirnya bisa melihat pagoda Im divine keluarga Feng yang tidak biasa. Feng Zhengying tidak tahu bahwa alasan mengapa Qin Yichen menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu bukan karena kekuatan roh yang agung ini, tetapi karena perubahan pada Tungku pil kecil. Tentu saja, jika dia tahu, dia mungkin enggan membiarkan Qin Yichen melanjutkan. Ya. Dengan jatuhnya kata-kata Feng Zhengying, ke-10 orang itu harus minum, dan ekspresi bersemangat berkedip di mata mereka. Mereka semua mengerti bahwa pagoda ilahi hanya dibuka sekali dalam 50 tahun. Peluang ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemui begitu saja. Sua. Saat kata-kata itu jatuh, siluet Feng Fanyi bergerak, menyapu celah, dan melewati gerbang batu dalam sekejap, menghilang. Di belakangnya, Qin Yichen dan yang lainnya juga mengikuti, bergegas ke lubang dengan penuh semangat. Saat 10 orang memasuki bukaan, keluarga Feng dan 5 tetua keluarga Feng lainnya di sekitar altar duduk bersila dan segera mendesak kekuatan roh untuk menjaga stabilitas bukaan. Mereka harus bertahan sampai 3 hari kemudian. Tunggu Qin Yichen dan yang lainnya keluar lagi. Meskipun tidak kecil untuk tetap berpegang pada lubang ini bukan pertama kalinya bagi kelima tetua. Bahkan tanpa meminum obat mujarab untuk mempertahankannya, mereka dapat bertahan selama 5 hari. Kamu orang tua. Kamu telah membujukku untuk tidak menerimanya sebagai murid, tapi aku telah memberinya kesempatan untuk memasuki lapisan ketiga. Sepertinya kamu juga sengaja merayu dia. Melihat gerbang batu yang tertutup, Wang Aulin mau tidak mau berteriak kepada Feng Zhengying. Mendengar ini, wajah tua Feng Zhengying bersinar karena malu, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Pagoda ilahi dibagi menjadi 4 lapisan. Dalam kesempatan yang terbuka setiap 50 tahun, kejahatan seperti Feng Fanyi secara umum hanya dapat memasuki lapisan kedua untuk berkultivasi, lapisan ketiga. Hanya mereka yang ada di suku tersebut yang terjebak dalam Ordo Suci. Puncaknya, hanya selangkah lagi dapat menembus ke puncak Master Pemurnian Pilseon sebelum dapat memasukinya. Faktanya, Feng Zhengying dapat sepenuhnya mengizinkan Qin Yichen untuk memasuki lapisan kedua, bahkan jika dia adalah juara, paling buruk memberinya waktu latihan 2 hari. Dan alasan mengapa dia langsung mengizinkan Qin Yichen untuk memasuki lapisan ketiga, artinya hasil imbang sangat jelas. Kamu orang tua yang berantakan, itu buruk. Melihat Feng Zhengying dengan senyum di wajahnya, Wang Aulin merasa sangat tidak nyaman. Untuk beberapa alasan, melihat wajah tua dengan senyum cerah, dia ingin menggunakan bunga krisan yang sedang mekar untuk menggambarkannya. Batuk uhuk, Kak Aulin, dengan siapa kita berdua bicara, kan? Ayo, ambil cuti beberapa hari di sini, dan setelah dia keluar, apa yang ingin kamu menangkan? Aku tidak akan pernah menghentikanmu. Feng Zhengying tertawa terbahak-bahak, berkata, kelihatannya seperti itu, seolah-olah tidak khawatir Wang Aulin akan menyatukan anak itu. Pagoda ilahi adalah salah satu fondasi keluarga Feng. Godaannya pasti lebih besar dari resep obat Sengdan. HMPH, apakah kamu tidak takut anak itu akan menyerap semua energi di pagoda ilahimu? Wang Aulin duduk berlutut, tapi dia masih sedikit kedinginan mendengus dan berkata, dalam 3 hari, dia bukan Master Pemurnian Pilseon. Bagaimana dia bisa menyerapnya? Feng Zhengying terkekeh dan berkata, jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, maka keluarga Fengku hanya bisa bangga dengan alchemy Dao karena menjadi karakter seperti itu. HMPH. Mendengar ini, Wang Aulin mau tidak mau memutar matanya. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Seberapa kuat energi di pagoda ilahi? Kekuatan roh Qin Yichen hanyalah tahap tengah dari Ordo Suci. Bahkan jika diberikan kepadanya selama 10 hari setengah bulan, tidak dapat diserap. Selain itu, setelah memikirkan tentang latihan pagoda ilahi saat ini, Qin Yichen pasti akan jatuh cinta dengan tempat yang indah untuk berlatih kekuatan roh ini. Mungkin dia akan benar-benar tertarik pada keluarga Feng karena ini. Namun, Wang Aulin masih ragu. Sebelum Qin Yichen jelas tidak puas dengan praktik memasuki pagoda ilahi,
Mengapa bocah itu menjadi begitu bersemangat pada saat Yun Divine Pagoda dihidupkan? Bukankah Qin Yichen? Apa kau sadar kau tidak berbohong padanya? Sangat bersemangat untuk masuk ke Divine Pagoda? Saya sangat berharap anak itu dapat menyerap energi di pagoda ilahi. Saya pikir Anda Patua masih bisa tertawa. Melihat wajah tua Feng Zhengying seperti bunga krisan yang mekar, Wang Aulin mau tidak mau berpikir, tentu saja, dia juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Setelah bergegas ke aperture, pemandangan di depanku tampak gelap gulita. Segera, sinar lembut cahaya memenuhi bola mata, dan ruang berukuran 100 zang muncul di hadapan Qin Yichen. Ketika Qin Yichen melirik, dia menemukan bahwa dia berada di sebuah menara kuno, dan yang mengejutkannya, tidak ada surga dan bumi sejati sama sekali. Sebaliknya, itu adalah kekuatan roh yang kuat. Energi, dan energi ini hampir terlihat dengan mata telanjang. Tarik napas di sini, dan tiba-tiba rasakan kekuatan roh dari seluruh orang, seolah-olah mereka sedang merintih dengan nyaman. Apakah ini pagoda ilahi? Energinya luar biasa. Qin Yichen menatap ruang itu dengan heran, bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Feng Yulang dan 7 orang lainnya sama sekali tidak melihat sekeliling seperti Qin Yichen, tetapi langsung duduk, seolah-olah mereka takut membuang 1 menit dan 1 detik waktu latihan. Berkultivasi di sini hampir seperti meminum pil roh dan obat-obatan luar biasa yang menumbuhkan kekuatan roh, dan kekuatan roh, yang telah Anda sempurnakan sendiri, lebih stabil. Sementara Feng Yulang dan yang lainnya berkonsentrasi pada kultivasi, Zhong Qinglin dan Feng Fanyi tidak tinggal sedikit pun. Mereka langsung melewati lubang di ujung ruang ini dan memasuki lapisan kedua pagoda ilahi. Melihat tindakan mereka, Master Pemurnian Pil sedikit ragu dan sepertinya ingin pergi ke lapisan kedua. Tetapi setelah menyentuh lubang itu, dia terpental kembali. Pada akhirnya, dia hanya bisa duduk bersila dan melanjutkan praktik.